Baik, sebelum kita mengetahui bagaimana proses membatik dan mengetahui alat dan bahan dalam membatik, baiknya kita tahu apa sih itu pengertian batik. Yuk. Nah, seperti yang kita ketahui, membatik adalah salah satu teknik seni menggambar di atas kain dengan menggunakan pensil dan lilin atau malam. Hasil dari batik disebut batik, merupakan salah satu karya khas tradisional Indonesia yang terkenal tidak hanya bagi warga domestik, tetapi juga bagi negara asing atau internasional. Nah, sebelum kita tahu bagaimana proses dan alat serta bahan dalam membatik, baiknya kita tahu dulu nih, apa sih sejarah mula adanya batik di Indonesia? Yuk. Nah, kesenian batik di Indonesia telah terkenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya bersama raja-rajanya. Kesenian batik secara umum berluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bagaimana sejarah dalam batik. Sekarang, yuk kita telusuri apa aja sih bahan dan alat dalam membatik. Yuk, let's go. Yang pertama adalah canting, yang kedua adalah kain mori, yang ketiga ada pensil, yang keempat ada lilin atau malam, Dan peralatan tambahan lainnya. dan dalam proses pewarna kita memerlukan kostik, nepel, dan garam warna. Lalu dalam tahap terakhir kita memerlukan soda api. Nah, setelah kita tahu apa aja bahan dan alat dalam membatik, sekarang ayo kita lihat bagaimana proses pembuatan batik. Nah, sebelum proses batik dimulai, pertama-tama cuci kain terlebih dahulu. Setelah kain kering, lalu masuk proses pengukuran sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu yang ketiga, menjepitkan kain agar tidak bergerak. Lalu yang keempat adalah pelarutan lilin di atas kompor. Baru yang kelima, melakukan proses pencantingan setelah seket. Proses pewarnaan terlebih dahulu rebus air. Lalu siapkan ember pewarna batik seperti soda api, neptol, garam warna, dan sabun, lalu kain putih. Lalu setelah airnya panas, tuangkan air panas tadi ke dalam ember. Lalu larutkan warna neptol, garam warna atau 3 warna dalam bungkus pertama ke dalam air panas dan 1 warna dalam bungkus kedua dalam air panas. Setelah semua terlarut dalam wadah masing-masing, maka diaduk merata. Lalu dimulai dengan kain putih sebagai pengetesan warna. Celupkan dalam 3 larutan pertama yang telah dicampur. Setelah itu ditiris dulu. Lalu masukkan ke 1 warna kedua yang sudah dilarutkan. Maka perubahan warnanya terlihat jelas, berubah menjadi warna merah. Terus dilakukan apabila ingin mempunyai warna batik yang berbeda. Selanjutnya memasuki proses pelorotan lilin. Sebelum proses pelorotan dimulai, terlebih dahulu larutkan soda api ke dalam air panas. Ini dimaksudkan untuk proses pelorotan lilin yang telah menempel di kain agar bersih dan lorot. Setelah proses pelorotan dan kain sudah bersih dari lilin, maka selanjutnya memasuki proses pencucian dengan air dan sabun. Selanjutnya, setelah kain dicuci, maka kain dijemur hingga kering. Ini adalah proses terakhir dalam membatik.
Nah, setelah kita tahu proses-proses dalam membatik, sekarang ayo kita lihat macam-macam kain batik di seluruh Indonesia. Yuk, kita lihat. Pertama ada motif batik 7 rupa dari Pekalongan, motif batik Sogan dari Solo, motif batik Parang dari Pulau Jawa, motif batik Megamendung dari Cirebon, motif batik Keraton dari Yogyakarta, dan yang terakhir motif batik Kawung dari Jawa Tengah. Nah, setelah tadi kita sudah tahu apa pengertian batik, sejarah dalam membatik, alat dan bahan dalam membatik, serta proses dalam membatik. Sekarang, ayo kita bahas pesan-pesan dalam video ini. Pesan dalam video pembelajaran ini ialah di setiap wilayah di Indonesia mempunyai corak batik yang berbeda-beda dan mempunyai kekhasannya tersendiri, dan menjadi suatu keunggulan dan mampu membangkitkan perekonomian usaha-usaha kecil. Kita sebagai generasi muda Indonesia baiknya selalu melestarikan dan mengembangkan peninggalan Indonesia. Salah satunya ialah batik.